Dari awal ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan hingga menjalani pemeriksaan dan ditahan, Jessica masih merupakan sosok yang misterius. Lantas siapakah sebenarnya Jessica? Saya David Silahoy, sampai jumpa. Baik Myrna dan Jessica, keduanya sama-sama kuliah di Billy Blue College of Design, Sydney, Australia. Ketiganya masuk tahun 2005 dan lulus pada tahun 2008. Jessica Wongso mengakui sudah mengenal sosok Myrna sejak lama, namun menolak mengakui bahwa keduanya bersahabat. Sekali juga tidak, kita cuma teman yang sama-sama orang Indo, karena kita kuliahnya di Australia kan banyak orang yang dari mana-mana kan. Kalau ketemu orang karena Indo sama-sama kan, Indonesia, iya betul. Jadi dekat. Iya. Kalau di sini mungkin jadi kan bukan semuanya sahabat orang seperti ya? Bukan. Jadi teman biasa. Teman biasa, teman kuliah. Ya kita kalau ke sana, kalau makan sama-sama, minum kopi sama-sama, ngapain sama-sama, belajar, tanya-tanya soal assignment gitu-gitu. Yang normal-normalnya anak kuliah aja lah ya. Lalu kita tidak pernah ada hubungan yang dekat kayak sahabat, setiap hari ngomong, curhatnya sampai yang benar-benar dalam sekali gitu. Bukan hubungan seperti itu. Hubungan yang tidak lebih dari teman satu kampus makin memunculkan tanda tanya besar. Siapakah Jessica? Dan apa tujuan Jessica mengajak Myrna bertemu kala itu? Ya, sejak kemunculan kasus kematian Myrna, Jessica memang merupakan sosok yang misterius. Tidak banyak informasi yang bisa diambil terkait keberadaan Jessica di tengah masyarakat. Bahkan di lingkungan perumahannya, tetangga tak begitu mengenal Jessica Wongso dan keluarganya. Para tetangga juga tidak mengetahui kapan persisnya Jessica pulang dari luar negeri. Jadi dari sampai sekarang namanya Jessica tuh nggak tahu tuh dari tahun 90-an ya dia di sini. Nggak tahu. Oke, kalau keluar ada acara-acara RT begitu, bapaknya atau Jessica atau anak bapak mana? Nggak pernah datang. Nah, saya kaget banget nih Mas, apa nggak kenal sama sekali? Nggak kenal. Kemarin soalnya saya baru lihat berita, baru tahu. Memang kasus Myrna saya tahu. Oh. Iya. Cuma waktu itu kan malam-malam pernah saya ada pulang, saya lihat oh ada polisi, ada banyak segala macam. Saya iseng, saya tanya sapam. Dia bilang katanya Jessica, ya dia bilang Jessica di sini. Saya nggak tahu apa Jessica temennya atau Iya, Jessica yang temannya tersangka. Yang oh gitu. Mas udah lama tinggal di sini? Saya dari tahun 92. Sama dong kayak Jessica 90-an. Iya. Rumahnya saya tak ada memang dari itu kan nggak berubah. Cuma orangnya pribadi saya nggak kenal. Kalau saya boleh bilang saya nggak pernah ketemu muka, nggak pernah lihat orangnya, bahkan dia sepertinya tertutup, nggak pernah membaur. Tertutup ya? Ya maksudnya nggak pernah ketemu gitu loh. Seperti gini kan namanya tetangga. Dalam mengungkapkan kasus pembunuhan Myrna tidak tanggung-tanggung, Polda Metro Jaya meminta bantuan Polisi Federal Australia untuk menelisik rekam jejak Jessica selama tinggal di Australia. Apalagi diketahui bahwa di Australia, Jessica memiliki status permanen residen. Status ini diberikan kepada warga negara non-Australia untuk dapat hidup, bekerja, dan belajar tanpa pembatasan dari Australia. Mantan Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Tito Karnavian mengungkapkan, Polda Metro Jaya mendapat informasi rahasia tentang Jessica Kumala Wongso selama tinggal di Australia. Informasi itu diberikan setelah polisi Australia mengajukan satu syarat, yaitu Jessica tidak dihukum mati. Diketahui bahwa ada 14 catatan kriminal Jessica selama tinggal di sana. Di antaranya, percobaan bunuh diri yang pernah dilakukan oleh Jessica. Bagus dari Australia, tapi sengaja belum diekspos. Ada catatan kriminal, di antaranya percobaan bunuh diri ya. Tapi kita belum ekspos ini karena terikat dalam MLA, Mutual Legal Agreement dengan Australia. Setiap statement yang dikeluarkan oleh Polri harus ada kesepakatan seperti itu. Nanti tanggal 26 nanti akan tim mengambil dokumen-dokumen, mulai dokumen-dokumen kriminal yang bersangkutan, ya, termasuk juga setingkat saya ada lebih kurang 14 kasus ya. Kemudian yang kedua ada catatan medis yang bersangkutan, karena yang bersangkutan dalam treatment psikologis. Selain itu, Jessica pun diketahui sedang dalam pengobatan kejiwaan oleh dokter di sana. Kemunculan kasus ini menimbulkan banyak spekulasi motif di balik kematian Myrna. Bahkan Darmawan, ayah Myrna Salihin, sempat berpendapat bahwa Jessica memendam rasa sakit hati terhadap anaknya lantaran masalah asmara.
Seperti dia sakit hati sama Mirna karena mungkin dia sampai bercerai itu sama si bulenya itu loh. Ya. Oh, jadi iya gitulah. Jadi ini Mirna ini kepo lah kasarnya gitu, dia mungkin ngobrol-ngobrol, tapi jangan main bunuh aja dong. Kan maksudnya Mirna ngasih tahu nasihat. Dia nggak terima gitu loh. Dia pendem. Mungkin dia balik langsung dia mau bunuh. Mirna dianggap sebagai pemicu putusnya Jessica dengan pacarnya yang berkebangsaan Australia. Lantaran Mirna selalu terlalu banyak mendikte sikap Jessica dalam berpacaran. Ya Mirna sebagai orang timur mungkin ngasih jelasin dia, kamu mesti gini gitu. Dia sakit hati, dimatiin tuh WhatsApp semuanya. Nah itulah akibatnya fatal tuh buat Mirna. Ya sudah, nasib dia barangkali gitu. Dia nerimanya salah. Seolah-olah dia mendikte seperti itu. Sosok misterius Jessica pun diakui oleh Taufik Bahaudin, pengamat perilaku. Dari awal kasus ini muncul hingga ditetapkan menjadi tersangka, Jessica tampak tenang dan tidak menunjukkan gelagat seperti orang bersalah. Nah, dari cara Jessica berbicara, dari sisi kajian otak, saya mengatakan dia ini kuat sekali berpikirnya berdasarkan otak kiri. Istilah otak dibagi 4 ya, bukan bagi 2, saya bagi 4. Kiri atas, otak kiri ada kiri atas, kiri bawah, kanan atas. Dia kiri atasnya kuat. Orang kiri atas tuh logika, rasional, ini segala macam. Dia kuat di situ. Dan biasanya, ini nggak harus, orang di sana itu kurang ekspresif. Sehingga dalam mengekspresikan emosinya, dia tidak sekuat orang yang kanan bawah. Hampir 5 bulan berlalu, kasus pembunuhan Mirna Salihin pun kini tinggal disidangkan. Atas kasus ini, Jessica dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.